Baik, saya kira tadi sudah banyak masukan tentang nafsa. Cuman saya ingin nafsa yang sifatnya maknawi. Kalian mungkin sudah sangat menyadari betapa berbahayanya nafsa. Tapi ada juga yang juga lebih berbahaya, yaitu nafsa yang diakibatkan oleh cinta buta. Al-Quran mengisyaratkannya dalam surat Yusuf ayat 30, qad syaghafaha hubba. Bening sekali itu, Pak. Jadi kalau nafsa yang kaitannya dengan obat ini itu merusak akal dan itu sangat bertentangan dengan maqasid syariah hifdzul aqli. Maka ada juga nilai-nilai lain yang membuat akal itu juga rusak. Salah satunya adalah cinta buta. Jadi anak-anak sekalian, mungkin kalian selamat di sini ya dari nafsa yang narkotika dan lain-lain. Tapi mungkin perlu juga menjaga diri dari kecanduan cinta. Sebab digambarkan oleh Al-Quran sampai Masya Allah ya, mengiris-iris tangannya sendiri. Subhanallah. Makanya dalam urusan cinta ini mari kita letakkan pada cinta kita yang paling tinggi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tidak menjadi korban cinta buta, apalagi jadi korban nafsa. Cinta itu ada yang disebut alaqah. Ini kalau sudah ada keterikatan, mulai ya, yang ada dia di mana-mana. Waktu saya usia kalian ini ada penyanyi namanya Dina Mariana ya. Ini saya masih jahiliyah itu. Jadi saya masih SD, SMP, masuk SMP kan juga jahiliyah. Sebelum masuk pesantren, karena di Bogor itu ada jarak, dia memulai awal tahunnya itu Syawal. Nah sementara lulus sudah 6 bulan yang lalu. Daripada nganggur ikut SMP. Nah salah satu yang jadi syair Dina Mariana itu di mana-mana ada dia gitu. Itu kabarnya mau dipasang? Nah itu kadang tahu nih, karena masih sesama sama saya kayaknya. Generasi kolonialisasi. Kolonial. Nyalok ke sini bisa, Nah ini Pak. juga berbahaya. Bisa. Jadi alaqah itu. Kemudian ada sobaba, curahan. Kadang-kadang Bisa. Tengah curhat itu yang salah juga akhirnya sampai ke nafsa. Gara-gara asyik maksud juga terlibat nafsa. Makanya asyik maksud itu nggak boleh kita arahkan kepada Allah, karena itu nilainya negatif. Yang ada adalah at-tabayyun, cinta yang menghamba itu hanya kepada Allah. Nah ini anak-anak sekalian, saya sengaja stuck gitu. Dalam sambutan ini agar bukan hanya yang sifatnya fisik atau hissiyah yang sering kita hadapi, tapi juga ada maknawiyah yang membuat kita terjerumus kepada hissiyah ini. Makanya nanti akan dijelaskan pasti oleh Bapak Syahril, tapi saya hanya ingin agar kita punya kesadaran bersama bahwa akal ini Allah letakkan sangat mulia. Termasuk 5 hal yang harus kita jaga: agama, kemudian jiwa, kemudian akal, kemudian harta, kemudian kehormatan kita. Nah, semoga dengan acara bermanfaat seperti ini, secara hissiyah, secara lahiriah, kemudian secara maknawiyah, batin, kita kedua-duanya terisi agar menjadi
generasi-generasi yang disebut dalam Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Jadi generasi-generasi yang beriman yang terus ditambah hidayah oleh Allah menjadi generasi yang unggul, generasi yang akan meninggikan Islam dan juga umat Islam di muka bumi ini dan juga bangsa kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, pagi hari menyusul taman, burung berkicau merdu suaranya, nafsa merusak tubuh perlahan. Jauhilah demi menjaga jiwa dan agama. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh kan lupa lagi kan mana tuh. Oh iya, tadi yang keren itu dari KPM. Bapak Guntur Pak, keren Pak. Tepuk tangan buat Bapak. Kamu masih muda Pak, tenang aja. Ya. Juga para dosen-dosen, dekan dan mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syadil Dahlan. Kami semua dari Yayasan Sahabat Rekan Sebaya yang di bidang rehabilitasi dan preventif tentang narkoba yang dipimpin oleh Dr. Syadil Dahlan. Saya akan perkenalkan juga satu-satu adik sahabat-sahabat saya yang sudah pulih, sudah berobat dan bertobat, sekarang ganteng-ganteng, handsome. Sebelum saya masuk narkoba ini sulit Bu untuk keluar. Kayak masuk dunia fantasi, beli tiket masuk gak bisa keluar. Gak bisa keluar. Di antara 10 yang rehabilitasi, yang 3 yang bisa bertahan. Sangat sulit. Ya. Baik, dari ujung yang paling cantik di atas panggung maksudnya. Tangan untuk Mbak Adel. Saya harus kenalkan. Ini semua hitam, dia sendiri hijau. Salah kostum. Kemarin baru pulang umroh Pak. Nggak tahu apa tiba-tiba ada orang, kamu udah pulang umroh belum? Kamu umroh. Jadi kalau mau sesuatu kebaikan tak perlu lihat dari mana-mana, Allah kasih kemudahan langsung. Bapak Iskandar temukan. Lu mau hijau sendiri deh. Dicuci. Oke. Berikutnya dijauh nih Pak, dari Tegal Pak. Dari Tegal. Ini mukanya muka Tangerang. Ya. Hutang buat Jovan. Lagi. Nah. Jadi kalau nggak salah Ini namanya keren Pak. Namanya Steven Primadona. Tepuk tangan. Kalau malam namanya Dona. Insya Allah ada tobat. Bukan apa. Jumat nih. Yang ditagih di akhirat ya janda. Nah, Bapak Ibu, ini dua-duanya diri yang mana? Mukanya sama yang Bu? Dia kembar. Yang satu namanya Roma, tepuk tangan. Yang Miola. Yang 15 namanya Robi, tepuk tangan. Dia kembar 3, terakhir diri. Ini hari-harinya Pak. Kalau orang lain ada hari-harinya kan? Ini hari-harinya lupa ditanggung hidup Pak. Namanya Boeing, tepuk tangan. Maafin ya. Jangan nanti ngaku sama Allah bercanda. Maaf lahir batin. Oke? Lupa kayak. Tadi pada pantun saya juga mau pantun. Yang asik dapat hadiah. Serius nih, yang suaranya paling keras saya kasih hadiah. Menginap di masjid
besi bekarat ditimpa jalan. Saldomu sekarat ya hiburan. Gila. Karena hiburan kita. Alhamdulillah. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat mahasiswa yang menyelenggarakan kajian ini. Wow, keren. Saya duduk sponsornya banyak banget. Keren nih, asli keren. Dan juga ada minum dari Bisto, singkatan dari Bismillah Toyib. Keren. Kita harus dukung dari UMKM pengakuan Muslim, insya Allah dia besar. Insya yang menguntungkan untuk umat. Ngomong-ngomong kapan seminarnya? Ya kita mulai sekarang. Tadi sih mau pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak usah. Ya, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, udah kayak seminar mana saya ini. Banyak bahaya mengintai di sekitar kita. Ya, bullying, terus tawuran, seks bebas, HIV/AIDS, dan juga judi online. Ya, tetapi ada lagi bahaya kita atau penyimpangan, yaitu narkoba yang kita kalau digunakan semuanya dapat. 26 tahun Yayasan Sahabat Beneran Subaya yang membantu penyalahgunaan narkoba sangat pelik ini penyakit. Ini kita bilang penyakit. Kenapa penyakit? Karena dia menyerang 3: biologi, psikologi, sosial. Biologi ini tubuh nih, badan sakit. Kalau setelah tidak menggunakan, halusinasi, ada obatnya. Tapi kalau pola pikir dan hubungan sosial nggak ada obatnya. Ya, makanya diadakan rehabilitasi itu bukan mengobati tapi memberi terapi. Terapi dalam bahasa Indonesia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang diulang-ulang. Karena adik-adik yang penyalahgunaan narkoba itu hidupnya yang beda dengan orang normal. Makanya di terapi bagaimana caranya hidup normal lagi. Bagi kita yang orang-orang yang tidak menggunakan mudah, bangun pagi mudah, kerja, sholat, untuk penyalahgunaan itu sangat sulit. Dia nggak bisa sekali dua kali, dia harus berkali-kali. Sebab tadi disampaikan para itu benar sekali. Di sini juga sudah ada di Al-Quran di surat Al-Maidah 90, yang mana saya akan bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya. Khamar di sini ada juga pengertian sesuatu yang memabukkan. Tadi Pak Rektor sudah sebutkan sesuatu yang memabukkan, sesuatu yang adiksi. Bukan narkoba aja, banyak penyimpangannya. Salah satu tadi apa ya? Apa? Cinta buta. Cinta buta, cinta terhadap dunia, cinta terhadap harta. Ya, itu juga termasuk penyimpangan. Itu Al-Quran sudah sebutkan bahwa sesuatu yang memabukkan itu haram. Ya. Berikutnya, apa sih narkoba? Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ya. Narkotika dan psikotropika itu sebenarnya obat. Sebagian besar adalah obat-obatan keras yang digunakan untuk penyakit keras.
cancer atau selepas operasi, tetapi banyak penyalahgunaan. Penggunaan narkotika dan psikotropika itu harus akan diawasi oleh dokter-dokter ahli supaya tidak kecanduan atau adiksi. Ya. Bahan adiktif lainnya itu apa? Banyak. Salah satunya adalah alkohol. Alkohol narkoba, Pak Ustaz. Itu narkoba, itu neneknya, itu biangnya, itu pokoknya segala-segalanya itu termasuk narkoba. Karena dia bisa membentuk narkotika dan psikotropika. Narkotika itu apa? Yang paling mudah, sesuatu yang kalau disalahgunakan itu tertidur atau pingsan. Itu narkotika. Heroin, morfin. Kalau ibu-ibu tuh kalau habis operasi sesar atau kita beroperasi itu suntik morfin, tertidur, mengurangi rasa sakit. Psikotropika itu zat yang dia bukan pingsan, bukan tidur, dia justru aktif. Ada orang dia sudah apati, diam aja. Ketika si obat psikotropika dia bergerak. Kopi juga termasuk bahan adiktif, tetapi tidak banyak merusak secara biologis, psikologi dan sosial. Kalau ditanya rokok, rokok juga bahan adiktif. Itu sudah di kelas menengah. Ya. Makanya kalau kalian sudah merokok, hati-hati, itu pintu gerbangnya. Pak Ustaz, Pak Rektor tadi sudah menyebutkan itu betul. Ya. Jadi narkoba itu apa? Bahan atau zat aktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan, psikologi, yaitu pikiran, perasaan dan perilakunya, serta dapat menimbulkan ketergantungan secara fisik. Menakutkan ya. Kita santai-santai aja dulu ya. Oh iya, nanti kayak seminar kami di sini, sistem namanya edukasi entertainment. Nanti semua diajak main, sepakat atau tidak sepakat? Dia belum makan, sepakat atau tidak sepakat? Atau ibu sepakat? Nanti yang ikut dapat hadiah. Ada hadiah nggak dari panitia? Insya Allah. Oke. Tadi ini narkoba adalah bahan zat yang aktif mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang. Satu kali dia, kalau pengguna narkoba pertama, dia akan pusing, mual, muntah. Sesuatu yang kita rasa pusing, mual, muntah itu kalau tidak racun atau narkoba, langsung tinggalkan. Kalau narkoba 2 kali dipakai langsung kecanduan. Karena kenapa? Karena narkoba yang dihisap, yang disuntikkan, yang disentuh ada namanya LSD di atas, ya, yang dihirup itu akan masuk ke dalam otak, ya, dan direkam oleh otak. Yang paling bahaya adalah yang mengganggu sistem limbik. Itu ada otak tengah, namanya sistem limbik. Kemarin sama-sama kita ulangi, sistem limbik itu apa? Sistem yang mengatur emosi, motivasi, dan perilaku, sehingga penggunaan atau penyalahgunaan, penyelewengan penggunaan narkoba akan mengubah kerja sistem limbik, merusak emosi dan perilaku karena sudah diambil alih oleh semua zat semu, atau kita bilang di hijack, dibajak. Makanya kalau penggunaan narkoba, kalau dia sudah kecanduan, emosinya rusak, mudah marah, mudah sedih, mudah gembira. Perilakunya, contoh, namamu siapa? Zidan. Coba lihat semua ibu sana kali. Cakep gak? Keren gak? Alhamdulillah, belum. Kalau dia sudah menggunakan narkoba, Pak, emosi langsung terganggu.
Enggak ya? Kamu cakep, insya Allah kamu jadi Menteri Pertanian. Jangan deh, punya pesantren aja supaya mendidik orang-orang menjadi habis Quran. Sekarang banyak orang jauh dari Al-Quran. Padahal Al-Quran itu akan menemani kita dalam kubur nanti. Ya, punya tafsir Al-Quran, insya Allah. Dan Menteri Pertanian, tepuk tangan buat Zidan. Jadi narkoba ini dia akan mengganggu sistem limbik, yaitu yang mengatur emosi, motivasi perilaku. Nggak ada obatnya, nggak pernah ada obatnya ini. Cuma bisa diterapi. Terapi pun nggak sebentar, lama 5, 6 bulan, 7 bulan, 1 tahun. Itu yang saya katakan tadi. Kalau sudah menggunakan narkoba masuk dunia fantasi, di dalam saja nggak bisa keluar. Perlu ada orang yang pernah keluar untuk masuk mencari keluar. Itu pun mau masuk lagi. Siapapun itu, mau S4, S3, S tontong, mau dokter, dokter, kalau udah pakai narkoba berantakan semua. Saya punya cerita sedikit. Saya punya teman waktu saya di zaman kegelapan saya, Masya Allah, tidak akan terulang lagi. Saya punya teman rehabilitasi namanya Syekh Musafir, Engineer of Syekh Musafir. Dia teknisi pesawat turbo turbin, pesawat maskapai Lufthansa, direktur teknis. Dia menggunakan heroin habis semua hartanya. Salah satunya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi, ya, gimana sih jadinya kalau kita supaya tidak menggunakan narkoba, kenali, tahu gimana bentuknya, medianya, dan kenali juga ciri-ciri penggunaannya. Ya, sekali lagi menggunakan narkoba atau menyelewengkan dari penyimpanan dan penggunaan narkoba sulit untuk pulih. Pakai narkoba yang Allah bagi, yang di dalam sini. Coba pegang semua sini ya, pegang sini semuanya, ketuk. Enak aja Bu ya? Karena di sini ada 4 hormon atau narkoba alami yang Allah bagi, yaitu dopamin, endorfin, oksitosin, dan serotonin. Makan, siapa yang nggak suka makan di sini ya makan? Ya, suka makan kan? Makan salah satu hormon kebahagiaan yang merangsang namanya dopamin. Jalan-jalan, siapa suka? Semua suka. Duit suka. Yang biru apa yang merah? Itu duit, bukan hormon. Waktu itu punya duit, belanjakan yang sesuatu yang halal. Rasulullah SAW pernah bersabda, Ustaz kalau salah koreksi saya. Makanlah makan yang halal, ya, supaya kita punya, maksudnya kita punya otak bisa begitu Ustaz. Menggunakan yang halal, ya. Kalau yang haram akan merusak pikiran. Seperti itu Ustaz. Saya pernah dengar doang, tapi itu benar. Ya, insya Allah kita menjadi sesuatu atau orang-orang yang di jalan cari rezeki yang halal. Amin. Oke. Nih kalau pengguna narkoba di MRI bisa kelihatan nggak? Yang dahan kelihatan nggak? Kelihatan ya. Di MRI ini yang kiri itu nggak pakai narkoba, warnanya seperti itu. Kalau yang kanan itu ganja, pengguna ganja. Yang di bawah metamfetamin, sabu-sabu, seperti itu. Heroin, seperti itu. Warna-warni. Yang paling bawah sebenarnya ada pecandu nonton film porno. Ada yang itu merah Pak, terang meledak. Ya, dilalahnya pengguna narkoba itu nggak satu penggunaan
marijuana, kadang dia pula heroin atau amfetamin. Ya, kita rawat otak kita yang dikasih Allah supaya otaknya sebelah kiri atas insya Allah. Ada sisipan sedikit dari BNN. Sekarang ini ada namanya new psychoactive substance, adalah zat psikoaktif baru yang diciptakan untuk meniru efek narkotika seperti sabu, ganja, atau ekstasi. Yang marak namanya gorila. Nanti saya akan jelaskan. Dia tembakau super yang dicampur, saya nggak tahu dicampur apa. Belinya nanti di online, ditransfer, nanti ditaruh di tempat, difoto, nanti kasih lokasinya. Murah meriah. 5 tahun belakang ini saya mendapat penyalahgunaan tembakau gorila. Dan kalau sudah berhenti 5 hari, dia akan senyum-senyum sendiri. Saya nggak tahu kenapa senyum-senyum sendiri, tapi nggak gila, senyum aja. Ya, ada juga vape, cairannya. Pernah kita lihat ada di media sosial, cairannya itu mengandung metamfetamin atau jenis narkotika lainnya. Jadi hati-hati. Oke, kita mulai. Teman-teman siap-siap. Saya akan memberitahu narkoba yang ada di sekitar kita, yang common, yang banyak. Salah satunya adalah ganja. Ciri-cirinya ganja adalah daunnya bergerigi, jumlah daunnya pasti ganjil, tingginya bisa 1 sampai 2 meter. Kalau menemukan ciri-ciri seperti ini, cepat buang, laporkan atau tinggalkan. Karena ada satu cerita, seorang ibu-ibu dan juga seorang ART dititipkan pohon ganja. Nggak tahu, nggak ngerti, titik. Nggak lama kemudian, taruhnya di depan lagi, di luar lagi. Nggak lama kemudian, petugas kepolisian lewat, tanpa tenteng aling-aling, ditangkap. Hukumannya 4,5 tahun plak. Jadi kita kenali bentuk daunnya pasti ganjil, bergerigi, tumbuhnya 1 sampai 2 meter. Medianya ini beda, ini daun ganja, daun pahit, daun singkong, ya bedain. Ibu-ibu mirip-mirip ini, ya dia suku 2 kali. Yang satu kayak mak, kayak bapak tuh, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bentuknya seperti daun yang coklat atau hitam. Di paket kalau yang per gram atau 2 gram atau kilo disampul, di warnanya sampul. Ya. Kalau yang pakai murah di dalam plastik sambal. Kalau dicium harum, itu KW1. Kalau KW17 dicium bau ketek, karena udah halus. Ya. Dan dia dilinting oleh papir, kita bilang, zaman dulu namanya papir. Ya, digulung, dilinting, bentuknya kayak pocong-pocongan. Nanti dihisap seperti kita tahu dan contoh, ini, nggak ada alatnya. Pengguna ganja yang pas-pasan belinya, ya pas-pasan. Dia linting, ya, dibakar, dia langsung masukkan, dia hisap dalam hidung. Dia langsung katanya sih langsung ke otak, ya. Kalau yang banyak ganjanya, dia merokok seperti biasa, tapi asapnya tidak keluar. Di sekitar
tapi baunya beda. Iya kan? Itu tembakau biasanya. Ya. Kalau ganja dibakar, itu seperti bau sate angus. Gosong Ibu. Dan setelah menggunakan ganja, dia ada efek menghayalnya atau maboknya. Mari kita lihat efek atau berkhayalnya ganja, cime, gele, rasta atau macam apapun namanya. Saya persilahkan teman-teman turun ke bawah. Dia biasanya ketawa-tawa. Dia ketawa-tawa dan menyenangkan. Ya. Biasanya kalau yang mabok belajar bilang, adik-adik bapak ibu, matanya merah. Ya. Terus ketawa-tawa, semua yang ketawain. Ketawa dalam beli ketawain. Ibunya jatuh ketawa. Terus nafsu makan meningkat. Kalau yang ujung sana bahwa ini tuh lapar ketahuan, bibinya kasih makan. Ya, ya sekali lagi ciri-cirinya ketawa-tawa tanpa sebab, perubahan nafsu makan. Yang paling mudah lihat matanya, dia merah. Makanya suka mengantongi obat mata. Jangan juga orang yang sakit mata kamu bilang mau ganja yang enggak, lihat dulu. Makanya lo gaya itu dia ketawa-tawa enggak, banyak makan enggak, seperti itu. Tetapi masa berkhayal mabuknya ganja ini cuma sebentar. Setelah itu ada masa withdrawalnya atau putusnya ganja. Mari kita lihat putusan atau withdrawalnya ganja. Silakan. Dia bengong, lemes. Nih kayak gini lemes nih. Lemes. Tiduran. Terus lihat jam. Kalau itu jamnya mati yang hijau, mata harus jatuh tuh. Ya. Waktu sepertinya lama. Waktu sepertinya lama. Bengong, lemes, ngantuk, banyak mual. Ya, itu salah satu cirinya. Dilarangnya yang paling bahaya seperti ini. Nah, dia gila. Penggunaan ganja yang lama tidak berhenti dia nanti. Terima kasih tepuk tangan teman-teman. Oh nggak ada dong bagian cewek bagian ini cowok bagian ini. Tangan berdua. Terima kasih. Wah. Saya juga kaget mas. Itu kalau mau sama pocong nih. Nih, minta perhatiannya. Tenang aja, nanti kita main lagi. Siap-siap kaget. Ini yang banyak. Bapak Rektor, Bapak Guntur, ini perlu diperhatikan. Karena banyak sekali. Dari bulan Februari sampai bulan November ini kami menangani sekitar 50 atau 48 orang penyimpangan narkoba. Setengahnya ini gorila, tembakau gorila. Ada di media sosial, bentuknya tembakau, judulnya tembakau super. Ya, penggunaannya sama kayak ganja. Biasanya tembakau warnanya kuning tuh, mudah didapat, murah, meriah. Tuh, bentuknya seperti itu. Coba lihat di depan. Ya, oh cuma satu layarnya. Dia bukan seperti ganja, dia benar-benar tembakau. Nanti dicampur
Gotagon lah, Hexagon lah, ya. Nanti dipesan, dibayar, ditransfer, terus nanti ditaruh contoh, saya taruh di sini, nanti dikasih titik koordinatnya, diambil ya. Syukur-syukur beneran ada. Yang apes adalah kalau polisi yang memancing. Kalau udah ketangkep tuh, udah banyak oknum-oknum polisi yang mencari para pecandu atau penyalahgunaan zat narkotika. Oke, opium tahun 90-an, 80-an, 70-an banyak heroin atau bukan. Ya. Sekarang ada tapi jarang sudah, karena banyak ladangnya yang di Thailand dan Myanmar itu diganti dengan tumbuhan lain, yaitu kacang macadamia kalau tidak salah. Jadi sudah jarang. Ya, seperti ini, saya cepat-cepat aja ini. Bentuknya putih, ya kalau dirasa pahit, dipakai taruh sambal juga. Paketan sambal namanya, dikecil gitu ya. Ya, dia menggunakannya dibakar di atas kertas timah, nanti dibakar di bawahnya, apinya kecil, asapnya dihisap atau disuntikkan. Ini yang banyak terjadi HIV/AIDS. Ini tahun 90 sampai 2007 atau 2010 banyak yang overdosis ini. Ya. Kalau kita lihat media seperti ini, ada suntikan ayam kita bilang 1 mili, terus ada tali, ada sendok yang dibentokkan bawa kaki hitam yang baik supaya nanti biasanya heroin atau butai beredar itu tidak murni, banyak campuran. Taruh di sendok, dibakar dengan air, kalau sudah bening nanti langsung diambil dari suntikan tersebut dan ditusukkan di dalam intravena. Kalau yang dibakar seperti itu, ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian menemukan media seperti ini, menjauhlah atau melaporkanlah bahwa sekitar Anda ada pengguna opium, heroin atau putau. Berikutnya, kokain. Ini ada Pak, saudara sekalian, ada, tapi mahal. Dia 1 gramnya bukan rupiah, dia bisa $200 per 1 gram atau $300 1 gram. Wah, dolar. 1 gram itu sekitar $200 sampai $300. Karena penggunanya orang-orang yang atas, oknum-oknumnya ada. Ya, bentuknya juga putih, sangat halus. Ya, tumbuhannya ada di Amerika Latin kebanyakan. Nanti ditaruh di meja yang ada kacanya, dan ada uang dilinting dan dihirup melalui hidung. Biasanya terlalu percaya diri, banyak bicara, gelisah, gesek-gesek hidung dan mimisan. Jadi kami lompat saja yang narkoba yang paling banyak di sekitar kita. Nah, dilihat nih, ekstasi. Dari 1990 masa munculnya di Indonesia, di Jakarta tepatnya, yang masih impor sampai sekarang ada. Dulu masih impor, sekarang bikin sendiri, makanya dibilang INEK, Indonesia Ekstasi. Bentuknya cakep-cakep tuh, kecil aja bentuknya, seperti ini. Nih, lucu-lucu. Kalau kalian pergi ke klub malam, khususnya di Jakarta kota, masuk saja orang sudah berdiri, sudah siap untuk menawarkan kalian semua, mau perempuan, mau laki-laki, mau tua dan muda, kayak radio. Yang pertama diambil 1, ya seperempat aja dulu. Jadi anggaplah ini bulat tuh, nanti dibagi 4. 1 butir harganya 1.300.000. Makanya kan mendingan beli cilok kita. Ya, bego deh tuh. Bensin semua.
ciloknya KW. Kalau cilok asli enggak, isinya daging ikan hiu. Seperempat aja kalau kita telan, kita minum ya dengan air mineral, dia efeknya cepat, akan membuat detak jantung seseorang yang menggunakan ekstasi cepat, gerakannya cepat, sehingga harus dikombinasikan dengan musik cepat atau musik ajeb-ajeb yang berdentum. Mari kita lihat contoh orang berkhayal dari ekstasi. Silakan. Yang sama kira-kira apa? Dia pegang minum air mineral. Yang sama dia. Dia pegang air mineral. Karena penggunaan ekstasi menurunkan detak jantung berdebar keras, dia sering berkeringat. Dehidrasi dia minum lagi. Ya. Terus gerakannya bikin aja tuh. Dia harus gerak. Kalau nggak gerak dia pingsan. Ya. Dan juga mau dengar dentuman begitu keras seperti di depan. Coba lihat. Aku rasa ekses membotrek kamu begini. Oke. Ini bisa kalau di klub malam telat hari Jumat, hari Senin baru keluar dari tempat klub malam itu. Dia datang hari Jumat, iya, dia keluar hari Senin. Dia nanti makan setengah atau telan setengah atau satu jam, 2 jam, dia drop, dia lemes, dia minum lagi. Iya, goyang lagi. Harus minum air mineral. Biasanya air mineral di klub malam oknum tersebut, air mineral lebih mahal daripada minuman lainnya. Kalau para pengguna ekstasi yang uangnya pas-pasan, dia akan bawa air mineral dari rumah 1 galon. Mahal, Pak. Iya, seperti ini. Setelah reaksi obat tersebut selesai, juga ada masa putusannya atau sakaunya. Mari kita lihat putusan dari ekstasi. Silakan. Dia paranoid. Ibu-ibu disangka polisi karena kembar pakai jilbab. Orang bukan itu ya. Pakai jilbab dan saudara dia. Terus gampang tidur. Pengguna ekstasi masuk Senin keluar, masuk Jumat keluar Senin. Setelah itu tidur aja nggak bangun-bangun. Paranoid. Bayangkan aja Bu, dari Jumat sampai Senin gelap, tiba-tiba terang. Nggak tidur itu. Dan badannya harus tidur. Siapa yang pernah dengar kejadian di online? Ada orang menabrak di halte di sekitar Monas. Lagi berdiri tabrak orang nggak tahu apa-apa. Pas diperiksa diduga menggunakan amfetamin dan metamfetamin, bahan dasar dari ekstasi. Dia bisa begini loh, keluar dari tempat setelah drop atau habis masa khayal ekstasi, turun, bawa mobil, bagaimana tidur? Nah, diduga waktu itu. Kalau pernah dengar ceritanya, ya, pernah dengar ceritanya juga. Di tahun 1992, seorang meninggal di rumahnya artis karena apa? Dehidrasi. Pas dicek, terdapat kandungan amfetamin dan metamfetamin. Dan yang paling parah seperti ini. Lihat. Ya, itulah. Kenapa Dona? Itu sampai naruh Arca di situ sih. Bukan Arca, itu temannya
bago nga po na ito kayak begitu. Iya dulu. Enggak, tapi dengan enggak. Itu temen lo. Bang, itu acak, bang, itu prasejarah itu. Acak. Itu caling itu ngeri. Oh, ini bukan. Iya kenapa? Tapi Pak, Nempak. tuh kan, ini ledek dulu tuh bang, tuh kan ledek kan. Masya Allah. Ya untuk baca doa. Tuh, tahu lagi kapan sih? Baca doa ada nih yang benar nih. Oke. Allahumma barik lana Doa makan. Gangguan mental. ada bensin gak sih? Bukan temen lo itu. Gangguan mental. Saya pernah merawat satu adik umurnya masih 22 tahun, tiba-tiba pagi-pagi berkokok di kamar mandi. Kenapa? Saya mau mendahului ayam berkokok. Itu terjadi. Ini temannya boy yang handsome di Caka Aca. Padahal fosil ya. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Coba, makanya minum bodrek pakai air. Buat cemprengan, orang saya bisa nggak cemprengan. Nih dia nih. Sekali lagi terima kasih oleh pihak dari panitia Sekolah Tinggi Al-Wafa. Kenapa? Kami concern, yayasan ini concern untuk memberitahukan ini. Alhamdulillah masih di tengah kota, masih bisa kami datang. Kasihan di mana Pak? Yang di pelosok. Tidak ada edukasi ini. Saya tanya sekarang, ibu makan babi nggak? Kenapa ibu makan babi? Karena haram. Kau dari mana haram? Kapan belajar Al-Quran? Dari kecil kita ditanam, dikasih edukasi bahwa makan babi Pernah nggak waktu itu kecil-kecil kita dikasih edukasi tentang narkoboy? Nggak. Alkohol nggak boleh. Nggak. Saya terima kasih sekali. Ya, ini saya ambil berat. Segera itu masalah ya. Orang kepanasan dipakai jaket. Oke. Ini termasuk narkoba neneknya, mbahnya, uyutnya. Kalau ada orang pecandu alkohol, anaknya ikut juga menjadi pecandu. Bahaya. Kok boleh? Ayo nanti aja tanyanya panjang. Karena ada kepentingan satu, menurut saya. Kedua, memang Islam mau dirusak. Bukan lagi tentang perang, Pak. Adik-adik, ini bahkan saya lihat alkohol bentuknya aneh-aneh, tau nggak? Kartun di festival musik diperbolehkan minum bir. Masya Allah, nggak boleh. Kan cuma dikit, yang nggak boleh umur sedikit. Ya alkohol, termasuk narkoba atau bahan adiktif lainnya. Kenapa boleh? Nanti kita tanya jawab, atau nanti kita bisa tahu kok dari mana ya. Ada kepentingan dalam menghancurkan umat Islam. Sekarang saya cerita. Ini rehabilitasinya sendiri. Rehabilitasi tertua di dunia adalah rehabilitasi alkohol. Negara maju pun tidak kelimpungan, tapi nggak mau di blow up. Kalau di blow up habis nggak alkohol? Habis. Nanti mafia-mafia alkohol punya duit nggak? Enggak. Salah satunya. Mari kita lihat orang yang telah mengkonsumsi alkohol, sama kayak ekstasi. Dia joget tapi lebih banyak. Silakan.
juga kami dikit. Dia nyalain saya aja, nyalain. Awas lo besok, saya balas lagi. Oke, pernah lihat nggak? Lagi jaga-jaga berantem, rebutan biduan nih, atau kecopetan. Pernah lihat kan? Itu alkohol jeleknya. Satu lagi, pecandu alkohol. Walaupun sudah dia stop, dia akan KDRT, dia mukul, mudah marah, dan suka ada shaking itu. Dia akan berhenti kalau minum alkohol. Mau itu bir, mau itu anggur cap anak muda, orang tua, bapak-bapak, setiap kali namanya alkohol, tidak kok. Itu siapa suaranya? Coba saya lihat dulu. Tidak boleh. Pesertanya ada yang bagi. Coba urine test jangan dia minum alkohol. Terima kasih, tepuk tangan buat teman-teman. Astagfirullah, maaf ya. Nah, ini banyak mau yang umur 12 tahun sampai dengan 68 tahun saya sudah lihat. Mau pelajar, pekerja, bapak-bapak, ibu-ibu menggunakan sabu-sabu. Ada fenomena dahulu ibu-ibu yang overweight, berat yang gemuk kayak saya ini gemuk, ya, mau kurus cepat, mau cantik cepat, mau tirus, gunain sabu-sabu. Kurus cepat tapi gila. Ya udahlah, kayak saya ini, kayak Pak Rektor gemuk gini nggak apa-apa, karena yang masuk surga yang berat timbangan. Yang masuk surga yang berat timbangan pahalanya. Ya Pak ya? Kita gemuk berarti makmur Pak. Alhamdulillah. Ada tuh fenomenanya. Mau kurus, salon ini. Bahkan di pengajian pun ada. Siapa pernah baca tuh? Ya, oknum-oknum pengajian. Ibu mau cantik, mau kurus, pakai sabu-sabu. Nanti ketemu saya, paling direhab. Nanti kita kayak mata hitam. Halo. Kita lihat bentuknya seperti gula batu. Ya, kita lihat yang lihat saya memang handsome, lihat ini. Yakin. Habis ini gue urine test lah. Siapa tahu gue menggunakan obat-obatan ini. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ampun. Seperti gula batu atau tawas. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu tawas? Pasti pernah bermasalah dengan ketiaknya. Canda ibu Jumat nih, mana? Masya Allah, dikutuk bagus. Bentuknya seperti gula batu. Nanti bisa dihancurin lagi menjadi paket hemat 100.000, 200.000. Nih, dia 1 gramnya sekitar 1.400.000 sampai 1.700.000. Bentuknya seperti gula batu. Nanti ada alatnya di botol. Kalau kita melihat satu media air botol air mineral yang ada sedotannya 2 keluar lewat sini, dan ada korek apinya kalau dinyalain agak susah pas nyala kecil, dan ada kristal kecil, berarti di sekitar Anda ada pengguna sabu-sabu. Ya, bentuknya seperti padat, nanti ditaruh di media di atas timah atau di dalam kristalnya, dibakar api kecil sampai dia mencair, disedot dengan media disaring dari air. Itu kayak gitu, air, nanti keluar asap, asapnya itu yang dihirup sampai tidak boleh keluar dari mulut. Ya, dahulu tuh sekarang dikasih perasa pasta gigi atau odol. Jadi kalau itu harum dahulu. Sekarang mah tawar. Katanya masih gunakan enggak katanya. Ya,
atau maboknya sabu-sabu. Dipersilakan. Beberes. Ibrahim ini orang beberes. Tapi beresnya nggak benar. Terus berkeringat, walaupun sudah ada AC, berkeringat banyak dikarenakan cuma mencontohkan berkeringat. Pergerakan yang sama, dia sudah gigit-gigit jari atau wiling-wiling ini. Pergerakan yang sama. Berkeringat Pak, Bapak Ibu, tadi sekali berkeringat, banjir keringatnya. Terus nggak pernah tenang. Coba Ibu perhatikan mukanya masing-masing. Mukanya seperti tegang ya, tegang. Jangan tegang-tegang juga, maka akan beneran loh, tegang, tegang, tegang. Ada makanya menjerit tegang, berkeringat, beberes, nggak tidur 3 hari 3 malam, kerja rajin tapi nggak bener, seperti itu. Ya sudah gigit jari, miling-miling, ya. Dan yang paling ketara adalah tidak tidur 3 hari 3 malam atau 2 hari 2 malam. Setelah masa berkhayalnya habis, ada juga putusannya. Seperti ini putusan dari sabu-sabu atau withdrawal atau sakaunya. Kalau mati disyukuri dulu ya. Itu jangan mati. Nah ini, siapa yang pernah baca di media sosial? Ada adik kakak, ada seseorang, ada laki-laki perempuan lompat dari apartemen, belum mati, masih bisa. Ada diduga penggunaan amfetamin dan methamphetamine. Ya, seperti ini banyak nih kalau kita sering buka media sosial tentang waktu itu ada orang namanya pos kota loh. Sekarang nggak tahu masih ada atau tidak. Ada lagi jalan putusan karena penggunaan sabu-sabu terlalu lama, yaitu seperti ini. Ibu, bapak-bapak pernah lihat, saudara sekalian, ada kekerasan dalam rumah tangga, pernah lihat? Suaminya dipukulin sama istrinya, pernah dengar? Ada juga suaminya memukul istrinya. Itu salah satu indikasi mencelakakan orang lain dan membunuh orang lain. Namamu siapa? Alfani. Begini anak orang. Kaget mimpi apa tadi malam? Apa? Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Kasih hadiahnya. Ini. Hadiah pasta gigi herbal dari HPAI. Tepuk tangan. Emang lu gak bersikat gigi? Satu saya pegang ya.
gigimu putih. Sih. Pasti nggak usah pakai arti ya. Dia takut ajak main, nanti ajak main pakai obat-obatan nih. Ini nggak usah. Berikutnya, nah ini. Ini nanti kalau ditarik main ya. Laki-laki perempuan, nah deg-degan semua deg-degan. Benzodiazepam. Ini adalah obat-obatan untuk orang sakit jiwa, ya, atau anjing gila. Kalau orang ada sakit jiwa dikasih obat ini jadi normal, betul kan? Sepakat ya? Tetapi orang normal minum obat ini jadi dia minum obatnya bukan 1 hari 3 kali, satu bukan, 1 hari 9 papak. Jadi sekali minum papa, ibu, adik-adik sekalian bisa 10, bisa 20. Itu pagi, siang, malam. Bahkan di tempat kami ada orang, salah satu penyalahguna narkotika psikotropika dan medikatif lainnya, minum obat antimo sekali minum 70. Itu bukan laut udara dan darat, bawah tanah juga ikutan. Iya, ini penyalahgunaan mudah didapat, harganya murah, termasuk yang namanya tramadol. Dijual di oknum-oknum toko kosmetik. Saya bilang oknum-oknum ya, bukan seluruhnya toko kosmetik, tapi ada oknum-oknum murah belinya. Setelah minum 10, 20, 30, langsung ada rasa berkhayalnya, langsung ada mabuknya. Baik, kita contohkan, silakan. Jalan, marah-marah, terlalu percaya diri, merasa berkelahi.
capek, kesel, haus, banyak tidur, dan juga bisa mati karena sesak nafas. Makanya penyalahgunaan zat, khususnya obat-obat terlarang seperti ini, dia tidak bisa langsung diberhentikan total. Dia harus dibawa ke psikiater dan di-tapering, dikurangi dengan obat-obatan yang diganti oleh psikiater. Seperti itu. Tepuk tangan buat teman-teman. Bagaimana ini? Masih ada yang kaget ya? Itu kan punya gue ya. Maaf ya. Tepuk tangan, Don Edi. Orang-orang takut kalau bro. Maaf ya sayang. Wah nangis anak orang. Enggak kan ya? Coba gue lihat dulu. Aman, aman. Dalam yuk. Rugi ya, karena dia. Ada namanya juga, sorry, jamur tai sapi atau magic mushroom. Jamur yang tumbuh di tai sapi. Nanti bukan tai sapinya dimakan. Tahu dong. Jamurnya diambil, biasanya dicampur telur dibikin dadar. Nanti makan, efeknya seperti ganja, ketawa-tawa tuh. Barang ini banyak di daerah wisata, hati-hati. Orang akan menawarkan mushroom dan tolak pergi. Ciri-cirinya seperti penggunaan ganja, ketawa-tawa. Dia bisa lihat kipas ini tiba-tiba menjadi 8. Dia berhalusinasi juga. Jamur tai sapi. Nih itu. Inhalan. Di sini ada pengguna lem. Ada? Siapa? Oh ini pengguna lem? Bukan. Siapa yang di sini suka cium bau bensin? Ada tuh? Ada kan? Cium bau spidol? Ada sama ada gila lo semua. Kalau bapak ibu-ibu itu bahaya, jauhi. Itu namanya inhalan. Ya, jangan dicium kan, cium 4 kali. Bonen kalian. Udah permanen. Ya. Tapi yang kebanyakan yang saya lihat adalah penggunaan inhalan atau lem. Ya, lem ini anak-anak jalanan Bapak Ibu. Karena kenapa? Kami pernah lihat anak-anak jalanan sebenarnya dia pengen tidur awalnya. Bersyukur pada kita bersyukur pada Allah wa Ta'ala. Punya rumah yang layak, ada kamar, ada ruang tamu, ada kipas walaupun nggak ada AC. Banyak di kawasan dahulu yang saya lihat di penjaringan sana, di bawah jembatan, rumahnya cuma 2x3 atau 3x3, tidurnya susah. Ya, sehingga dia mau tidur saja supaya tak keganggu pakai lem, disedot tuh lemnya. Bisa juga bensin. Kalau saya pernah waktu studi ke Kuala Lumpur, bensin. Ya, dipakai bensin langsung tertidur. Itu awalnya, tapi lama-lama sakit kepala. Setelah pulih, dia menjadi kebodohan permanen. Di sini kan ada bodoh permanen kan, semua nggak ada kan? Pintar semua kan? Boy, jangan gitu. Sampaikan dulu lem, senyum dong. Giginya putih, berkah memakai pasta gigi Kembal HPI. Ibu bisa jadikan model bu. Model tunjuk saja. Bisa mati mendadak, lihat di depan tuh. Karena kebanyakan keset lem. Bisa sejenis inhalan. Baik, masih ada waktu. Ini dia. Saya ada 15 menit lagi, boleh ya? 15 menit lagi boleh ya? Boleh? Oke. Narkoba. Hukum ekonomi narkoba syir
narkoba, penggunaannya tidak stagnan, tidak rata dan tidak menurun, dia naik terus. Awalnya penggunaan narkoba, awalnya dia menggunakan uang tabungannya atau uang sakunya, terus uang sekolah bisa juga, dan macam-macam. Berikut ini skill-skill atau keahlian-keahlian pengguna narkoba mencari uang. Lihat, awasi dan hati-hati. Ya, pertama, jual barang. Kalau ada orang jual barang di bawah harga dan alasannya tidak masuk akal, kita boleh curiga dia adalah pecandu narkoba sedang mencari uang. Hati-hati. Mendingan ditolak, kita akan tahu lagi itu handphonenya atau barang yang baik. Terima kasih Adel. Berikutnya, nah ini dia nih. Ikut mainnya. Main Pak, main. Kasih Pak, kasih. Main, kita main. Yang kasih tadi kasih tuh. Bertakutnya. Dompet. Salah neganya. Ya udah, nggak apa-apa. Astagfirullahaladzim. Malah, kalau ada orang malah tiba-tiba, hati-hati, tolak. Kalau perlu berantem deh. Kalau Anda mempertahankan hak dan kewajiban kamu, kesehatan, ya, yang saya pernah dengar meninggal syahid itu. Ya, kenapa ibu nggak pukul tadi ibu? Takut apa jijik ibu? Astagfirullahaladzim. Salah negara ya Allah. Oke, nggak apa-apa. Ini sebenarnya negara nggak itu. Maaf. Oke, berikutnya ngamen. Bukan semua pengamen berkali narkoba, tapi kalau ada orang ngamen seperti ini, suaranya ke barat, musiknya ke timur, itu hati-hati. Silakan Nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membawa sebuah lagu untuk kalian semua. Kau membuatku berantakan, kau membuatku tak karuan, kau membuatku tak berdaya, memulaiku diriku. Udah. Biar 2000 mengumumkan ke suaranya nggak? misi bu, kalau ada orangnya anak misi bu. Oke, kalau ada, bukan semua pengamen ya, pengamen banyak yang bagus juga loh. Tapi kalau ada pengamen seperti ini, kurus, ceking, bau, suaranya ke azan terus mintanya maksa, itu hati-hati. Ciri-ciri penggunaan narkoba mencari uang. Ya. Berikutnya, orasi. Ini saya pernah nggak naik kendaraan umum, ada orang naik terus orasi? Pernah ya? Nah, salah satu seperti ini. Oke, silakan. Ya, selamat siang, selamat sore, Bapak Ibu. Saya mohon maaf ya. Sini ya, karena saya sampai
Nah itu yang paling benar. Nah, tadi salah. Kasih dia hati-hati, ini 2 kali adegannya. Yang pertama nggak salah, nggak tepat. Yang kedua kaget kan. Jadi kalau ada menemukan seperti itu, tuh ciri-cirinya dan hati-hati. Ini juga perebutan lahan parkir atau tikungan, nggak semuanya tapi ada. Oke kita lihat. Rebutan lahan parkir, ribut, 5 mobil lewat yang rugi. Tepuk tangan buat teman-teman. Ada loh Pak, seperti ini. Tikungan di daerah Manggarai itu ada keributan masalah itu, perebutan lahan parkir seperti itu, sehingga polisi harus menembakkan gas air mata. Balikin dong barang-barangnya semua. Silakan teman-teman. Ya. Tadi ibu udah nagih, bos ini ngambil. Ibu cek ya bu ya. Pak boy, pegang di luar, saya hilang semua. Maaf semuanya. Terakhir, dicek ya bu. Kita pulang ada yang bilang nggak tanggung jawab kok. Begitu juga pihak kampus dan panitia. Benerin cek selesai. Taunya apa yang hilang? Tumbler. Tumbler hilang. Disalahin siapa? Kameramen. Taunya ketinggalan di WC. Yang dipecat, ibu dipecat. Semua dosen dipecat. Gara-gara tumbler. Aneh mereka tuh ya. Bayangin itu tak udah narkoba loh. Oh ini kerasin boleh nggak? Baru dijual di artefak museum Mesir Kairo. Jadi tumbler sih. Ini gara-gara lagi dalam ya. Pengguna narkoba yang setelah selesai sabarkan sembahyang, bercerai sadana, mendirikan sabarkan sembahyang tahun 2000 hingga umur 26 tahun sekarang. Dia ada penderitaan mantan pecandu narkoba. Kami sudah lihat bagaimana penderitaan. Pertama, dampak kesehatan, yaitu kerusakan organ-organ. Ya, kerusakan dicek, ada yang rusak ini, ada yang rusak itu. Ya. Terus salah satunya adalah tuberkulosis. TBC beneran apa nih? Astagfirullahaladzim. Batuk, pasien. Ya, itu obat 6 bulan harus diminum. Ya. Berikutnya, makasih Joma. Ada apati. Tempat kamera seperti ini, coba lihat di depan. Dia diem aja. Diajak makan-makan, diajak mandi-mandi, diajak duduk-duduk. Lompat pun juga lompat. Kayak apati. Evaluasi yang paling bawah. Harus berhubungan dengan psikiater. Psikiater enggak murah, mahal, dan tidak di cover BPJS. Ya. Berikutnya, gangguan jiwa. Pertama, gangguan jiwa. Kami sudah pernah lihat seperti itu. Ini gangguan jiwa beneran apa enggak sih? Terima kasih Boy, tepuk tangan buat Boy. Memori jangka pendek, Iskandar Kamil. Ayo, Iskandar, namanya Iskandar, kita panggil Endai. Siapa orang Padang? Ini terjadi pada diri saya juga. Memori jangka pendek. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, ingat ya. Oke, Iskandar, ya beli 1 kilo telur, 1 kilo telur, 2 kilo cabai, 2 kilo cabai, 3 kilo bawang,
3 kilo bawang. Oke, silakan. Ini sering terjadi sama saya. Tadi pun mau kesini nyasar saya. Kita pakai map. Tadi Yes. cabenya berapa bang? Oke, siapa yang hafal? Berapa? Berapa? 2 kilo? 3 kilo? Udah salah juga gue. Kasih ya. Ya, Oke bang. nah, siap. Siap. Dia lupa ya. Jangan dia gue juga lupa. Tadi cabai-cabeannya berapa ya bang? Nah, capek-capek itu orang naik motor 7 orang. Ini terjadi pada saya juga. Ya, apalagi sebelah kanan saya. Dan semua terjadi memori data pendek. Terima kasih. Terutama buat sana. Ini juga yang terjadi, yaitu kehilangan kepercayaan keluarga. Silakan. Lumayan bersih dulu nih. Setahun tapi kayak apa juga. Ini barang bagus ini. Ini kan. Woi, ngapain? Agak lagi bersihin bang, kabut, kan? Oh, hati-hati bawahnya. Sini. Kemarin belum pegang motor gua doang hilang. Itu cuma bersih doang bang. Jauh yang Parah, itu bersih doang bang. Punya abang, pelit banget bersih doang. Woi, lebih jauh tak bosan itu. Bang, gua tuh bersih doang bang. Kalau mau pulang ke rumah itu, kalau pulang ke rumah ada aja yang bilang ini sendok. Gila lu. Pulang ke rumah repot di mana dulu. Kemarin dicari ke orang polsek. Bang, saya cuma bersih doang bang, bersih. Udah sono lo. Lu jangan direhat juga gitu. Pakai. Jauh sono lo. Kalau perlu lo usah pulang sekalian. Pulang ya. Banyak adik-adik saya yang keluar dari rehabilitasi 5 bulan, 6 bulan. Stigma masyarakat, stigma keluarga, karena sering mabuk, jual barang, baru mega, udah disangka mau jual barang. Dulu tuh kalau masih mabuk begini bisa hilang, oh itu punya ibu. Ibu nanti pegang hilang, sama ibu-ibunya hilang. Ibu diambil, ginjalnya diambil juga. Ibu segitu bilang canda dulu. Itu stigma. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan rehab keluar stigma. Misalkan masih menggunakan dan mau dijual, akhirnya berikut, silakan. Ya bang, gua di rumah udah gak percaya. Gua pergi aja kan dari rumah ketahuan. Gua bersih doang. Apa gue yang paling ganteng? Aliando, ngapain lu? Sini dulu. Gua lagi bete ini. Sini. Gua lagi bete. Kenapa? Gua di rumah lagi bersihin punya abang gua, ya bang, saya nanya. Gua di OB lagi. Kenapa bang? Bisa kayak lu sedang apa dikira ngambil barang, kan itu bersih doang. Biasa itu pak. Lo emang gak inget dulu? Kenapa? Dia kan udah pernah direhab. Makanya lo jadi orang yang benar. Nah, gua pengen bener, makanya gua bersih sama gua. Udah lo kalau nggak mau bener lagi kamu ikut gue. Lo mau bener apa enggak? Ya, gua bener itu pengen mau ngapain tuh? Biasa. Ada apa? Gue lebih punya barang yang lebih enak daripada dulu. Ada barang baru nih? Ada. Nah, boleh nih. Mau? Bawa lah jangan main aku di rumah. Tenang aja ntar. Pokoknya kalau ngapain gue tanggung jawab. Oke. Gue teman paling setia. Nih. Iya. Udah lama gak pakai, itu dia mencuri, sedih, ketemu teman lama, pakai lagi, apa yang terjadi? Overdosis. Usahain lah. Udah overdose
definisi virus. Virus penyebab turunnya daya tahan tubuh. Saya sudah pernah lihat adik-adik yang tidak stop menggunakan narkoba kena penyakit seperti ini. Salah satunya bisa juga liver, paru-paru, TBC dan lain-lain, dan penyakit sosial kali ini. Ya, karena nggak berhenti. Yang ditakutkan oleh penderita HIV adalah ke AIDS. Ada HIV, ada AIDS. Kalau tidak bukan diobati, ya, ditahan supaya tidak melebar semua menjadi AIDS. Obatnya ada, antiretroviral yang minum jam 9. Dia harus minum jam 9 pagi, 9 malam supaya virus itu tidak menyebar. Pelik memang penggunaan narkoba. Sekali lagi penyakit masyarakat. Sekali lagi penyakit yang tidak pernah ada obatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi kami datang bukan sok-sokan sebenarnya. Kami datang nggak mau pamer, kami datang punya rasa concern terhadap penyalahgunaan narkoba. Di antara 100 hanya 20 sampai 40 saja yang pulih. Sisanya menggunakan kembali. Ada juga yang overdosis dan terkena penyakit. Mereka adalah manusia biasa yang menjadi korban dari penggunaan narkoba dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat aktif lainnya. Ya, ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Bang udah jam sekarang. Kalau nanti mau bertanya saya akan kasih ke panitia nomor rekening lagi. Gila. Doakan kami terus berdakwah tentang bahaya narkotika. Adik-adik udah cukup cakep, kamu keren, kamu ganteng. Begitu juga yang perempuan, udah cantik, apalagi sudah berhijab, tutup dengan auratnya. Saya udah pernah lihat adik-adik yang berhijab. Yang berhijab bisa buka hijab dalam narkoba. Kalian udah keren. Sampaikan ilmu ini kepada orang-orang yang tidak mendengarkannya supaya kita bisa membuat satu Indonesia yang kuat dan Indonesia yang hebat untuk kedepannya. Sekarang hebat nggak? Menuju hebat, insya Allah. Dari sekarang. Tadi saya kutip dari Bapak Rektor dan juga Bapak Guntur. Mudanya kuat, anak-anak mudanya kuat, insya Allah ya, negaranya akan kuat. Itu dia dari kami. Saya minta tepuk tangan yang meriah buat adik-adik, buat teman-teman, sahabat-sahabat. Ini Sapui. Makanya dia ada komunitas di Indonesia, ada membuat satu komunitas cukup gue. Cukup kami aja, kalian nggak usah. Cukup kami yang menggunakan dan kami pulih insya Allah. Insya Allah. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan yang keras ke Allah, Pak. Dan polisi yang keren. Saya selalu respect ya untuk menyelenggarakan kuliah umum seperti ini. Terakhir tepuk tangan buat saya.